Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya dengan saya. Untuk kalian semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya udah yang selalu menonton video saya. Semoga kalian semuanya senantiasa dimurahkan rezekinya dan bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan. Amin. Di video saya kali ini saya mau menceritakan suka duka saya ya selama menjadi TKW, karena saya menjadi TKW itu terhitung sampai tahun ini itu sudah berjalan 16 tahun. Jadi banyak banget ya teman-teman suka dukanya itu menjadi TKW ya. Saya akan menceritakan tentang dukanya dulu ya. Jadi duka menjadi seorang TKW itu yang saya rasakan pertama kali adalah berpisah dengan keluarga ya, dengan mulai ayah, ibu, suami, juga anak ya, untuk kalian yang sudah berkeluarga. Dan ini pengalaman saya ketika saya datang ke Hong Kong setelah berjalan 3 bulan masih dalam tahap potongan gaji itu, saya mendapatkan kabar di mana ayah saya telah berpulang ya, atau meninggal dunia. Dan di saat itu pastilah ya teman-teman, perasaan itu campur aduk, dimana kita berada di negeri orang, masih baru bekerja, kemudian kita mendengar kabar orang tua kita meninggal, itu rasanya itu udah ya nggak karu-karuan ya. Jadi mau pulang itu nggak bisa, nggak pulang itu ingin pulang, jadi ya biasanya cuma menangis sejadi-jadinya ya. Jadi untuk kalian yang mau menjadi seorang TKW Hong Kong, kalian harus benar-benar menyiapkan ya segala sesuatunya, entah itu mental maupun hati ya, karena banyak banget kejadian yang seperti saya alamin ini, dimana di waktu kita bekerja ke luar negeri, entah itu Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan negara lainnya, pasti tidak sedikit orang yang akan kehilangan entah itu ibunya, entah itu bapaknya, suaminya, bahkan anaknya sendiri. Dan itu memang banyak sekali terjadi ya untuk kita TKW yang kerja ke luar negeri, karena jarak yang jauh dari keluarga ya. Jadi kalian semua itu harus menyiapkan ini gitu ya. Kemudian duka yang kedua yang saya rasakan adalah teman-teman, kerja ikut orang itu tidak enak ya, karena segala sesuatunya itu kita harus mengikuti aturan mereka, dari mulai bangun pagi yang biasanya kita kalau di rumah sendiri itu kan bisa leha-leha gitu ya, nyantai. Tapi kalau kita ikut majikan, ada dapat majikan yang bangunnya itu harus 5:30. Seperti teman saya, pagi itu harus sudah berangkat ke pelabuhan hanya untuk beli ikan ya. Jadi kemudian belum lagi mereka yang dapat jam tidurnya itu sampai malam. Banyak, walaupun itu kontrak kerja itu ditulis mungkin kita jam 9-10 malam itu harus sudah tidur, tapi kenyataannya banyak juga yang di Hong Kong majikan yang mempekerjakan TKW itu sampai mereka itu jam 12 bahkan setengah 1 itu mereka baru mandi terus bisa istirahat tidur ya. Jadi ya itu risikonya ya, dukanya menjadi seorang TKW gitu. Jadi mau gimana gitu, karena memang itu risiko pekerjaan kita tidak bisa menolak. Kemudian duka yang ketiga yang saya rasakan adalah ketika musim dingin. Jadi kalau musim dingin itu ya teman-teman, di Hong Kong yang saya rasakan itu nanti kalian akan merasakan dari mulai tangan-tangan itu semuanya itu mulai pecah-pecah, kaki, bibir itu kering, kulit itu kering, bersisik, dimana kita harus pakai baju yang tebal karena saking dinginnya. Kemudian sudah pakai baju tebal tapi masih harus kerja. Itu benar-benar duka yang sangat berat bagi saya ya, karena kerja dengan memakai baju yang banyak itu saya rasakan itu sangat-sangat membebani gitu ya. Terus kalau musim dingin itu kan males tuh mau kerja mau gerak, nggak kerja itu ikut orang, kerja itu hawanya dingin gitu. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi nanti kalau kalian nyampe di Hong Kong, kalian tuh di saat musim dingin kalian tuh berbanyak-banyak, untuk bibir tuh harus memakai lip gloss, untuk tangan tuh memakai hand cream ya, kemudian pakai hand body, kaki tuh pakai Vaseline, biar badan kita, kulit kita itu tetap bagus, maksudnya tidak pecah-pecah ya. Karena banyak banget untuk mereka pemula yang sampai kerja di Hong Kong, mereka itu rata-rata tangannya pecah-pecah sampai parah pergi ke dokter, karena mereka antisipasinya terlalu lambat gitu ya. Jadi tidak tahu kalau kita itu habis memegang air atau apa, kiranya sudah tidak bekerja mengenai air, itu langsung tangannya itu diolesin krim gitu ya. Kemudian duka yang keempat yaitu menjadi TKW itu dituntut untuk mandiri.
Mandiri itu yang saya maksudkan adalah dimana kalian tuh segala sesuatunya kalian kerjakan sendiri ya. Entah itu kalian sakit itu pun harus kerja, entah itu kalian sakit kalian tidak bisa minta tolong seperti kalau kalian itu berada di Indonesia di tengah keluarga kalian. Kalau di keluarga kalian kan kalian sakit, mungkin kalian bisa minta tolong ayah, ibu, suami, ke anak gitu ya. Tapi kalau kalian kerja di luar negeri menjadi seorang TKW, sakit apapun itu kalian harus rasakan sendiri, bener-bener inisiatif minum obat apa-apa gitu. Kalau memang udah merasa nggak kuat, kalian bisa ngomong ke majikan, pergi ke dokter. Nanti kalian kalau pas kebetulan majikannya baik, karena di Hongkong itu kalaupun sakit itu semuanya di cover oleh asuransi gitu ya, jadi jangan ditahan-tahan gitu. Kemudian duka yang kelima ya yang saya rasakan itu, kita itu jauh dari keluarga ya, jadi mau gimana gitu rasanya, mau apa-apa gitu jauh. Nanti kalau dengar orang keluarga sakit, apalagi berita yang menyedihkan gitu ya, kita itu benar-benar nggak bisa membantu mereka ya, kecuali dengan doa gitu. Kemudian belum lagi kalau kita mendapatkan majikan yang di sini tuh tidak baik, misal majikan itu yang jahat, yang cerewet, yang suka dulit-dulit itu banyak kan. Majikan yang di rumah itu yang di rumahnya dari mulai kamar, dapur, ruang tamu tuh mereka pasang CCTV, jadi 24 jam mereka tuh ingin tahu kegiatan TKW itu di rumah bagaimana. Itu benar-benar sangat yang menjengkelkan ya. Tapi mau gimana lagi kalau kebetulan kita pas kerja ke luar negeri, ke Hongkong khususnya, mendapatkan majikan yang tidak baik, ya harus kita terima gitu. Mungkin memang belum nasib kita gitu ya. Jadi itu duka-duka saya selama menjadi TKW ya, yang saya rasakan, dan umumnya banyak juga dirasakan sama TKW-TKW yang lainnya yang berada di Hongkong. Kemudian sukanya menjadi TKW itu apa? Yang pertama, suka saya menjadi TKW karena saya bisa pergi ke Hongkong. Saya bisa melihat keindahan negara Hongkong. Jujur, kalau saya tidak menjadi TKW, saya tidak akan pernah menginjakkan kaki di luar negeri. Boro-boro menginjakkan kaki di luar negeri ya, membayangkan untuk beli tiketnya aja udah nggak sanggup karena begitu mahalnya. Tapi karena dengan menjadi seorang TKW, kita bisa sampai ke Hongkong, ke luar negeri, kita bisa melihat keindahan negara Hongkong, banyak tempat-tempat yang bagus. Kita jadi tahu, oh ternyata di luar sana itu begitu indah ya, bisa mencari pengalaman, oh ternyata di luar negeri itu begini itu. Jadi bisa menjadikan pelajaran dan pengalaman hidup buat kita gitu ya. Kemudian suka yang selanjutnya, dengan menjadi seorang TKW, saya bisa merubah kehidupan keluarga saya ya, dari mulai ekonomi. Mungkin ini juga berlaku buat mbak-mbak TKW semuanya, rata-rata dari mereka yang tidak punya rumah bisa punya rumah, dari mereka yang menjadi TKW bisa beli tanah atau sawah, dari mereka yang menjadi TKW bisa membeli sepeda motor ataupun mobil mungkin, dari mereka yang hanya menjadi seorang TKW mereka bisa menguliahkan, menyekolahkan anak mereka sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi dan meraih kesuksesan ya. Itu jadi sukanya menjadi TKW itu seperti itu. Cuma kebanyakan mereka itu kalau yang di Indonesia itu yang pemahamannya belum begitu ngeh, mereka itu akan memandang rendah TKW. Padahal menjadi TKW di luar negeri itu tidak serendah yang mereka pikirkan ya. Karena di luar negeri itu menjadi seorang TKW, jam kerja kita, gaji kita, itu semuanya peraturannya benar-benar tertera dan itu semua diatur oleh pemerintah Hongkong ya. Kemudian sukanya yang ketiga menjadi seorang TKW itu kalau di hari Minggu atau tanggal merah ya. Kalau pas kita libur itu bener-bener rasanya itu kita hati itu piar gitu ya, karena kita bisa ketemu dengan banyak sesama TKW yang berasal dari negara Indonesia, entah itu dari Jawa Tengah, Jabar, Jatim, Lampung. Kita banyak punya teman, kita bisa kuliner bareng-bareng, kita bisa makan makanan Indonesia yang ada di Hongkong, dari mulai nasi tiwul, daun singkong, pepaya, ikan asin, pokoknya makanan-makanan khas orang Indonesia, nasi pecel, bakso itu ya, semuanya ada ya. Jadi itu menurut saya suka duka saya menjadi TKW selama 16 tahun yang saya rasakan. Walaupun saya sempat kehilangan ayah saya, di mana saya masih bekerja 3 bulan,
tapi memang kembali semuanya sudah takdir dan itu harus saya terima. Tapi alhamdulillahnya dengan menjadi seorang TKW saya bisa merubah kehidupan keluarga saya. Dari mulai orang tua saya biasa membiayai adik-adik saya sekolah sampai selesai, bahkan mereka sampai bekerja. Kemudian saya bisa membiayai keluarga kecil saya juga sendiri, sampai dari tadinya yang nggak punya apa-apa jadi punya rumah dan yang lainnya. Ya saya syukuri ya. Jadi untuk kalian semuanya yang menjadi TKW, kalian harus benar-benar pikir panjang, pikir ulang. Siapkah kalian menjadi TKW? Siapkah kalian dengan duka yang begitu banyak, di mana kalian harus pisah dengan orang yang kalian cintai dalam waktu yang cukup lama? Siapkah kalian itu hidup mandiri di negara orang? Siapkah kalian jika suatu saat kalian tiba di negeri orang, ternyata majikan kalian itu jahat? Siapkah kalian jika nanti kalian nyampe di negeri orang, kalian dibentak-bentak orang, dimarah-marahin orang? Ya, jadi kalian harus pikir ulang. Karena menjadi seorang TKW itu harus benar-benar kuat mental, kuat hati, ya. Oke. Jadi semoga pengalaman saya ini menjadi pembelajaran untuk kalian semuanya yang mau menjadi TKW. Kalaupun ada yang baik, semoga kalian ambil hikmahnya ya. Kalaupun kalau menurut kalian itu ada yang negatif, ya dibuang saja gitu ya. Karena ini memang pengalaman saya menjadi TKW selama 16 tahun di Hong Kong ya. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.